Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Sehat lah ya. Ya, saya harap kita semua sehat sampai dengan nanti kita bertemu kembali di kelas. Oke, ini video sengaja saya buat. Saya yakin video ini bisa memberikan dampak positif untuk pembelajaran kita. Dan ini inisiatif saya buat karena saya melihat UTS yang kita selenggarakan kemarin sepertinya banyak yang mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, jadi saya berharap kalian bisa semakin paham materi yang saya sampaikan, bisa lebih aktif ya untuk mempelajari materi-materi yang saya sampaikan pasca UTS ini. Oke, jadi saya langsung saja ke pembahasan hari ini tentang uji homogenitas ya. Di pertemuan 7 lalu kita membahas uji homogenitas khusus untuk dua kelompok. Tapi untuk pertemuan ke-9 ini kita membahas uji homogenitas lebih dari dua kelompok ya atau lebih dari dua populasi. Oke, jadi uji homogenitas ini adalah uji persyaratan. Jadi seperti yang sudah saya tuliskan di SPADA, uji persyaratan digunakan untuk mengetahui mengindikasikan apakah data-data yang kita teliti ini akan memberikan gambaran positif terhadap pencapaian tujuan penelitian kita. Jika seandainya uji persyaratan ini tidak memenuhi tujuan awal penelitian kita, maka sebaiknya data harus disesuaikan dengan parameter-parameter yang cocok dengan harapan dalam penelitian. Nah, jadi saya pikir materi-materi sebelum UTS yang telah saya sampaikan cukup banyak membahas tentang fungsi daripada uji persyaratan ya. Terlebih lagi saya juga telah menjelaskan tentang fungsi dan tujuan kenapa harus ada pendeskripsian data, yaitu mencari min, median, modus. Kemudian penyebaran data juga saya sudah jelaskan tentang varians dan simpangan baku. Nah, jadi sekarang fokus saya sebenarnya membuat video ini lebih kepada bagaimana cara menyelesaikan soal dengan cara yang efektif ya, dengan cara yang berbeda. Ya, kalau kemarin-kemarin kita mengerjakan dengan menggunakan kertas kerja, saya mencoba hari ini mengerjakan contohnya dengan menggunakan alat bantu, sehingga kalian juga nanti bisa membuktikan perhitungan-perhitungan lainnya dengan menggunakan alat bantu. Alat bantu apa yang kita pakai? Alat bantunya adalah alat bantu Microsoft Excel. Oke, ini contoh yang kita tadi sudah baca. Ini adalah contoh seorang peneliti ingin mengetahui apakah ketiga populasinya memiliki varian data yang sama atau homogen. Adapun datanya dia itu tiga kelompok, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Masing-masing diajar dengan ceramah, diskusi, dan kooperatif tipe TPS. Nah, setiap kelompok ini beda-beda jumlah datanya ya. Kelompok A itu 6 data, 6 sampel. Kelompok B itu ada 5. Kelompok C ada 4. Nah, solusinya ini saya buat ada 9 langkah kalau tidak salah saya. Ada 9 langkah ya. Ya, ada 9 langkah. Nggak semua sih saya mau jelaskan melalui Microsoft Excel. Hanya beberapa langkah saja. Nah, yang langkah pertama ya, kita mau coba menggunakan Microsoft Excel. Saya pikir untuk Microsoft Excel di handphone atau di laptopnya pasti ada ya. Nah, yang saya coba ini pakai Microsoft Excel yang ada di handphone. Nah, datanya sudah saya pindahkan dan beberapa ini sudah saya kerjakan bahkan, tapi akan saya ulang kembali seperti ini ya. Saya delete dulu. Kuotanya udah habis rupanya. Oke. Baik. Nah, pertama kita mau menentukan rata-rata ya. Jadi rata-rata di kelompok A, kelompok B, kelompok C. Oke, ini sudah saya ketik tadi.
Jadi ada 80, 60, 70, 90, 80, 30. Oke, kita mau cari rata-rata. Nah, rata-ratanya kita tuliskan sama dengan average ya. Oke, klik average, kemudian di blok ini. Oke, di blok. Sorry. Ini yang di blok ya. Oke. Kemudian enter. Oke, 68,33. Kita lihat sama ya, 68,33. Sekarang kita coba yang kelompok B dan C. Sama juga, kita buat sama dengan average ya. Kemudian di enter. 68. Ini sama juga ya. Kemudian yang kelompok C, di sini kita buat sama dengan average. Ini kita blok seperti ini, enter, maka dapat 75. Oke, sama ya, jadi sama-sama hasilnya baik dengan manual ataupun yang menggunakan Excel. Kemudian langkah kedua, nah ini menentukan varian. Saya juga akan mencoba menggunakan Microsoft Excel. Langkah-langkahnya ini sama juga tadi ya, input datanya. Nah, di sembarang sel atau supaya lebih rapi, dibuat saja di bawah rata-rata yang kelompok pertama tadi. Ketik sama dengan var ini ya. Kemudian ini di blok seperti ini. Salah juga. Ini salah. Oke, saya ulang ya. Nah, seperti ini. Oke. Enter. 45,66667. Hasil yang kita peroleh ini juga sama, 456,67. Ya sama ya. Kalaupun dibulatkan ini juga sama 456,67. Oke. Sama ya. Kemudian kelompok B sama dengan var buka kurung. Ya. Kemudian ini di blok juga. Sama juga seperti yang kelompok pertama. Kita enter. Maka hasilnya 70. Kita lihat. Oke, sama hasilnya, sama-sama 70. Kemudian kelompok C kita buat sama dengan var. Ini kita pilih. Kita blok. Oke. Enter. 166,66667. Di sini 166,67. Ini kalau mau dibuat manualnya silahkan ya, tapi saya yakin cara manual juga akan sama dengan hasil di cara Excel. Oke, itu dia langkah pertama dan langkah kedua, tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Kemudian langkah ketiga. Nah, langkah ketiga juga saya akan bantu dengan menggunakan Excel ya, supaya kalian juga nanti bisa mengerjakan persoalan-persoalan yang berulang, sehingga tidak perlu menggunakan kalkulator, tinggal menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita coba apakah hasilnya juga sama. Nah, yang kita buat di sini adalah kolom keterangannya ya, populasi DK sampai dengan DK kali log sin kuadrat. Kemudian untuk DK-nya, DK itu kan N kurang 1 ya. Kelompok pertama tadi DK-nya N-nya ada 6. Berarti kalau dibilang DK kelompok pertama berarti N1 dikurang 1. Nah, N-nya ada 6 tadi ya, berarti 6 dikurang 1, 5. Kelompok kedua ada 4, ya kan? Ada 4, berarti 4 dikurang 1, berarti ya ada 5, maaf. Ya ada 5, berarti 5 dikurang 1, 4. Dan kelompok terakhir itu ada 4 sampel ya, 4 data, berarti 4 dikurang 1 ada 3, seperti itu. Oke, selanjutnya di kolom berikutnya itu ada 1 per deka. Jadi kalau 1 per deka berarti 1 dibagi 5 gitu. Oke, jadi kita buatkan sama dengan 1 garis miring kamu arahkan ke deka di populasi pertama. Kemudian di enter, maka dapatlah 0, apa ini? Ya, 0,2. Selanjutnya, ini bisa kalian tarik ke bawah, ya, boleh juga kalian copy seperti ini.
Oke, maaf ya, karena di handphone saya tidak bisa ditarik ke bawah. Oke, saya buat salin, kemudian saya aduh susah banget. Oke, kemudian di sini saya, waduh, kok jadi ribet nih. Aduh. Oke, tempel. Oke, jadi hasilnya 0,2, 0,25, kemudian 0,33 ya. Dan kalau kita lihat di sepada juga sama ya, 0,2, 0,25, 0,33. Selanjutnya di sini ada S kuadrat. Ya, S kuadrat ya varians yang kita dapatkan tadi. Ini dia 456,67, 70, 16, 6,67. Ya, tinggal kita pindahkan aja kelompok pertama tadi 456,67. Kemudian ini 70 tadi ya. Ya, 70, dan yang terakhir 167,67. Ya. Nah, selanjutnya log. Nah, kalau log di sini kan kalau pakai kalkulator kita akan mengulangi cara tersebut sampai 3 kali. Kalau di sini tinggal sama dengan log. Oke, ini kita pilih, arahkan saja ke sini. Maka dapat enter 2,659 dan seterusnya. Kemudian kita kopikan seperti yang tadi. Ini. Oke, ini juga. Oke, hasilnya dapat ya. Sekarang kita cek apakah sama dengan yang ada di sepada. 2,6, 1,85 dan 2,22. Nah, ini kita cek. Sama ya? Sama, saya pikir tidak jauh beda. Ya, 1,85, 2,6. Hanya satu ya yang berbeda ya, yang di atas 2,65. Di sini 2,22. Ya. Oke. Mungkin saya salah tulis ini. Kayaknya pasti salah tulis ini. Ini seharusnya 2,6 59 ya. Oke, enggak apa-apa, hanya beda di angka di dua angka di belakang koma ya. Nah, selanjutnya di DK ini kali sin kuadrat SI kuadrat ya. Ini sama dengan kita buat, berarti DK yang ini ya, DK ini. Oke, dikali SI kuadrat, berarti kalau SI kuadrat yang ini 5 dikali 456,67. Oke, enter. Oke, ini kita copy atau salin. Oke, tempel. Ini tempel. Oke, kita lihat 2283,5. Ini juga 228,83,5. Oke, kemudian yang kedua 280, yang ketiga 500,1. Oke, kita tengok 503,01 ya. Oke, ini beda ya. Bedanya 3 digit, tapi tidak apa-apa lah. Mungkin salah perhitungan juga saya buat. Saya menggunakan kalkulator. Nah, jadi bisa ditolerin. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini. Oke, ini sama dengan logaritma sama dengan DK. DK berarti yang ini. Oke, kali logaritma sin kuadrat berarti yang ini. Oke, oke, ini kita salin. Di sini kita tempel. Ini juga tempel. Oke. Oke, 13, 7,4, 6,66. Ini 13 ya, 7,4 tadi ya. Kemudian 6,66. Jadi hasilnya tidak terlalu jauh beda. Ya, mungkin beberapa
hasil yang saya dapat di Espada hanya sedikit perbedaannya, tapi itu tidak terlalu berarti karena memang di dalam statistika ada taraf signifikan yaitu 5%. 5% itu artinya kesalahan yang diperbolehkan ya. Kalau ditanya 5% berarti dalam penelitian itu 5% dilakukan kesalahan. Kalau dibilang taraf signifikannya 1% atau 0,01 berarti kesalahan yang dilakukan adalah 1%. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya sudah melakukan kesalahan ya, maka dianggap normal karena memang alfa yang kita pakai atau taraf signifikan yang kita pakai 5%. Jadi termasuklah 5% kesalahan yang saya lakukan di langkah ketiga ini. Nah, selanjutnya perhitungan yang ada di bawah sama dengan itu sigma ya. Itu bisa dijumlahkan dan saya pikir untuk di Microsoft Excel ini nanti bisa dimasukkan masing-masing ya rumusnya ya. Sama dengan sum nanti ditarik ke bawah dan yang lainnya juga seperti itu. Untuk di kolom DK 1 per DK SI kuadrat sampai dengan DK kali log SI kuadrat. Duh, kok suruh-suruh ya ini. Oke, yang berikutnya ya ini saya lewatkan. Yang berikutnya yang terakhir yang mau saya pertegas untuk mencari harga C kuadrat tabel ya. Ini 0,103 hasilnya. Kita pakai tabel ini. Nah, saya juga membuat sih sebenarnya di sini ada cara menggunakan Microsoft Excel. Ya, akan saya coba praktekkan. Jikalau kita praktekkan seperti ini ya. Oke, saya buat di sini. Ini sama dengan C kuadrat ya, sama dengan CIINV. Ini sudah langsung keluar. Oke, dia minta probability. Probability itu 1 dikurang alpha. Alpha yang kita pakai 0,05. Ya, 5% kesalahan tadi saya bilang kan. Jadi kalau alpha 0,05 berarti 1 dikurang 0,05 0,95. Degree freedom. Degree freedom itu derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan yang kita gunakan ini rumusnya adalah DK ini DK K dikurang 1. Ini saya coret D-nya ya. K dikurang 1. Itulah rumus DK-nya. K itu banyak kelompok ya. Dan 1 itu konstantanya. Jadi K dikurang 1. Jadi K dikurang 1, 3 dikurang 1 berarti ini 2. Enter. Maka hasilnya 0,1025 dan dibulatkan. Aduh ya inilah 0,103. Oke. Sama ya. Nah, jadi kalian bisa buktikan sendiri mencari harga yang ada di tabel ini. Siapa tahu kalian penasaran benar nggak kalau pakai Microsoft Excel hasilnya sama dengan di tabel ini. Silahkan dicoba masing-masing. Ya, jadi intinya saya membantu kalian untuk mengerjakan secara praktis, secara efektif perhitungan-perhitungan yang bisa dikonversikan di Microsoft Excel. Ya, sebenarnya saya juga berharap kita bisa masuk supaya saya bisa menjelaskan penggunaan SPSS yang jauh lebih membantu kalian ketika menghitung data-data statistika. Ya, semoga saja COVID ini berlalu dan kita bisa membahas lebih mendalam lagi materi statistika ini. Dan sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan bertanya di WA ataupun menghubungi saya secara langsung. Oke, selamat berjumpa kembali. Sehat selalu.